orang Wadas Lintang senenge dolane ning Kebumen. Kenapa? Nah, itu mau saya ceritakan. Cuma satu alasannya, pelayanan. Hanya pelayanan. Betul, pelayanan itu. Dan nek Wonosobo piye sih? Pelayanan terus terang kurang. Tasnya juga enak jalannya. Beda ya. Beda sama Kalau orang Wonosobo. sakit mau ke kota, mau ke Wonosobo, jalan wis ngono. Jalan wis dongklok-ongklok. Iya, itu. Sing normal wae mules, Pak. Memang kalau disuruh dari semua kecamatan ini memang katanya cantik-cantik itu putih-putih. Iya. Gunung Pupur ya. Betul, ada Gunung Pupur. Ada memang. Tahu ceritanya? Ada. Iya, Pak. Ya itu Berarti aja nyepelekke. Wong betul. Wadas Lintang ternyata metropolis. Oh, bener. Terus Dandane apa, Dok, Pak? wah, dandane lebih-lebih karo wong Wonosobo. Iya. Mas ngono ya. Pengen ke sana tuh, Mas. Kayaknya penasaran banget loh. Itu memang udah gedenya segitu. Segitu betul loh. Dan itu kalau pas lagi musim itu bisa tontonan nih. Lintang itu 1 RT itu kakaknya cuma 18, jandanya itu udah 12. Nah, Satu itu kita RT? pengen 1 RT warganya cuma 18. Tapi rondone relasi, Mas. Tak kira naik mobil tadi dari Wadas Lintang. Enggak lah, kita berhemat lah. Zaman-zaman corona kita harus berhemat, Pak. emang ono apa iki? Ekonominya terganggu. Ya betul, Pak. Ya gimana kita nggak terganggu dengan adanya COVID kayak gini, ekonomi carut marut, untuk apa namanya perdagangan juga kita juga lagi melemah. Iya, lagi melemah, betul. Kalau kita nggak berhemat ya kita ya harus berhemat. Terasa banget ya sampai sana. Terasa bener, Mas, terasa sekali. Kita memang profesinya dagang yang tadinya kita bisa katakanlah bisa membuang barang itu 1 bulan bisa 30 ton, 50 ton, sekarang 10 ton aja kita bingung. Dodolan opo, Pak? Wah, itu rahasia itu, Mas. Nanti mbok malah tiru-tiru. Ya, nggak apa-apa. Nek ning di channel ini tuh harus ngomong. Oh, kayak gitu. Iya, Oke lah. kan untuk promosi. Siap. Endorse. Pak Jono sekarang harus tahu bahwa ini bagian dari media untuk mempromosikan. Siap lah. Jadi orang kena ditutup-tutupi. Enggak, oke. Kalau saya memang bergerak di dalam bisnis apa namanya itu yang dari pemerintah subsidi, itu memang susah. Kita aturannya juga banyak banget. Untuk buang juga kita susah, sudah ditentukan. Ya, semuanya dalam bentuk subsidi, yaitu pupuk, apa dari bahan bakar, apa dari sembako itu kalau bentuknya subsidi itu walah ribet deh setengah ribet banget. Ya ini memang sekarang begitu, apalagi kita mau kerjasama ya dengan pihak-pihak yang punya duit banyak gitu. Betul. Aturannya. Saya dulu juga sama, Pak. Jadi jualan kursi gitu. Pernah juga tuh jualan. Iya. Oh, jadi biasa melayani proyek-proyek lah gitu. Tapi lambat laun karena kan sekarang sistemnya sudah berubah. Iya. Tak hitung-hitung badine kok malah jadi sosipi gitu. Ya wes lah. Ya enggak lah, biasanya tukang-tukang kursi kan biasanya untungnya lumayan loh daripada ini. Iya dulu, Pak. Sekarang kan sudah semua harga nggak bisa ditutup-tutupi. Iya benar. Begitu orang mau beli ngecek toh. Benar. Neng Google ono, Pak. Ya, Bukalapak ono, Pak, harganya. Betul. Mereka ada pembanding, terutama yang misalnya pabrikan. Betul. Pabrikan kan mesti ono, Pak. Ono harga-harga benar gitu kan. Nah, sekarang sudah nggak bisa. Gitu ya. Sudah nggak bisa. Jadi akhirnya ya kita dapat turahan mengurau keh Iya. Benar ya, memang lah untuk bisnis sekarang sama dulu itu memang jauh sekali. Apalagi kemarin
banyak anggaran yang direfusing. Anggaran apa itu? Refusing ya dikelongi tau, Oh, ngurusi urusan COVID. Iya, Nah. benar-benar itu. Ya memang dari kita lihat dari pembangunan untuk di desa-desa itu memang biayanya banyak banget yang dipangkas untuk biaya COVID. Iya. Kita bisa merasakan untuk jalan yang dari Wonosobo ke Wadalintang yang tadinya 2021 itu sudah mulus semua, akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu kuotanya dipotong habis buat Nah, COVID. iya. Oh. Nah itu dampaknya. Iya, dampaknya. Kalau misalnya proyek itu bisa menyebar, Pak, Mm-mm. ya banyak atau orang-orang yang nanti akhirnya bisa dapat income. Iya benar, yang jelas kayak gitulah. Ada perputaran. Nggak dipotong itu ya. Ya kalau cerita soal masalah bisnis buat saya itu yang tadinya memang belum ada COVID kita bisa perputarannya bisa cepet. Setelah ada COVID ada barang nggak ada yang beli, gitu. Oke lah, kita COVID udah mulai jalan, muncullah kartu tani. Udah, akhirnya petani nggak bisa beli, yang bisa beli harus ada kartu taninya. Otomatis juga nggak bisa buang lagi, macet lagi. Sementara kita juga ada tanggungan untuk ke bank, kita juga harus kewajiban ngangsur. Kan pusing juga. Aduh, pokoknya lika-liku ya. Ya pokoknya kita jalani saja lah. Ternyata ono sing ora gelem rugi, Pak. Iya. Padahal dia wis pontang-panting Bener, gitu loh. wis. Wis pontang-panting. Wah, Hmm. ya semangat lah. Gitu. Iya, tapi mungkin nggak hanya saya aja, mungkin semuanya. Semua. Itu makanya di daerah perkotaan itu banyak perusahaan yang runtuh. Iya, gitu. Tempat Pak Jono gini, jualannya, bisnisnya gitu. Saya punya warung gitu. Iya. Biasanya itu dulu bisa dapat 2 juta. Iya. Sekarang aja untuk dapat 1 juta perjuangannya luar Wah, biasa iya, untuk perharinya. benar itu Mas. Benar. Iya. Tak akui memang kayak gitu. Kenapa ya? Ya itulah ya, sekarang untuk karena saya hidup di desa, orang-orang dari desa itu jual produknya masih murah sekali. Iya. Iya. Biasanya dari desa itu ada penghasilan dari kebun, mungkin ada cengkeh, ada kopi, harganya murah. Iya kan? Otomatis daya belinya juga menurun. Kayak gitu ya, akhirnya ekonominya lemah. Tentang keunikan Wadas Lintang. Iya, oke. Wadas Lintang itu adalah kecamatan paling selatan toh. Betul Mas, betul. Tidak semua orang Wonosobo sering main ke sana. Iya. Dan bahkan mungkin orang Wonosobo nggak tahu ada Lintang itu. Iya. Tapi orang Wadas Lintang senenge dolane ning Kebumen. Kenapa? Nah, itu mau saya ceritakan. Itu karena walaupun Wadas Lintang masuknya Wonosobo itu dekat dengan Kebumen. Yeah. Pertama, aksesnya lebih enak. Kedua, dari segi harga-harga juga lebih murah. Terus untuk pelayanan rumah sakit juga, untuk masyarakat Wadas Lintang itu masuknya itu ke Kebumen. Malah ke Kebumen. Iya. Ya? Kenapa ke Kebumen? Dari Kebumen itu pelayanannya itu bagus. Dan ini untuk PR buat Pak Bupati yang sekarang itu. Gitu. Kenapa lah orang Wadas Lintang duitnya larinya di Kebumen? Satunya itu untuk rumah sakit pelayanannya bagus. Beda sama yang di Wonosobo. Itu nanti bisa untuk ajuan ke Pak Bupati. Iya. Gitu. Memang jadi kalau orang sakit itu pasti larinya ke Larinya kebanyakan ke daerah Kebumen kalau enggak Purworejo. Cuma satu alasannya, pelayanan. hanya pelayanan. Betul, pelayanan itu. Dan nek Wonosobo piye sih? Pelayanan terus terang kurang. Kurang. Iya, ini. Tapi ora usah dijendrekke, Pak. Oh, enggak Ora masalah. usah disebut ke rumah sakit. Iya, endi, betul. ojo. Gitu. Pelayanan kurang. Berarti pelayanannya kurang. Betul, ya. Judes-judes mungkin Ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. atau telat pelayanan kadang-kadang ora respon gitu. Benar, kadang kita dari rumah udah niatnya berobat sampai sana didiamkan. Nah, itu kan suatu pelayanan juga itu kan. Orang udah mulai trauma ya. Iya, betul. Kita ngomong itu realita. Dari Wadas Lintang ke Kebumen dengan dari Wadas Lintang ke Wonosobo lebih cepat mana sih sebenarnya? Itu lebih cepat ke Kebumen. Apalagi sekarang ada terobosan yang dari Waduk turun ke bawah itu. Kalau dari Wadas Lintang ke Kebumen lewat terobosan itu nggak nyampe 1 jam.
Kemarin saya nyoba setengah jam sampai ya. Nah, ya itu. Aksesnya juga enak jalannya. Beda ya. Beda sama Kalau orang Wonosobo. sakit mau ke kota, mau ke Wonosobo, jalan wis ngono. Wih, jalan wis dongklok-ongklok. Iya, itu. Sing normal wae mules, Pak. Bener-bener. Apa meneh sing loro. Bener-bener itu. Gitu. Ya itulah nanti kita bisa untuk sekedar sharing ke Bupati biar jalannya dimulusin lah. Nek diluruske ora iso. Nggak bisa. Diluruske ora iso. Ya setidak-tidaknya ya untuk sing nikung-nikung banget bisa dipangkas lah kayak gitu. Iya, memang sana itu asik tapi sebenarnya kalau saya lihat jalan di arah selatan itu kan kita jelas lewat tepi hutan cemara. Betul, dengan pinus-pinus lah. Itu beruntungnya kita di Wonosobo itu semua view itu bisa kita dapat. Betul. Gitu. Ada yang menarik ini, Pak. Apa itu Pak Umar? Sebenarnya Wadah Selintang itu kan banyak potensi gitu. Tapi yang sering banyak dibahas terutama oleh kaum cowok itu dulu. Nek ndelok cewek Wadah Selintang ki prige ngono. Nah, itulah ada suatu keajaiban buat Wadah Selintang. Kuwi piye sih, Pak? Wih, ayu-ayu, putih-putih. Nek Pak Jono ndelok ya asline padha wae gitu. Ya, betul. Kalau kita orang Wadah Selintang ya biasa saja. Memang kalau disorot dari semua kecamatan ini memang katanya cantik-cantik itu putih-putih. Iya. Gunung Pupur ya. Betul, ada Gunung Pupur, ada memang. Tahu ceritanya? Ada. Iya, Pak. Ya itu hanya sebuah legenda apa gimana itu, ada memang Gunung Pupur. Ceweknya ayu-ayu. Ayu-ayu putih-putih, bener. Pak Jono pernah ke sana? Pernah. Memang begitu. Ada ya, ya itu wis pokoknya cerita dulu ya. Tapi nyatanya memang ya banyak sing padha kesengsem sih. Iya. Aslinya karaktere cewek orang Wadah Selintang sih, Pak. Ya, janjannya semuanya sama tuh, Mas. Sama untuk cewek ya, kadang ya kelamitnya ya ono sing manutan, ono sing jinak-jinak merpati itu mungkin sama saja. Sama aja. Iya, kan karakternya kadang-kadang berbeda-beda. Iya, bener. Iya, berbeda-beda. Ono sing ya tadi. Tapi maksudnya gini, ada nggak sebenarnya yang melatar belakangi? Misalnya perbedaannya gini, orang Wadah Selintang itu cewek-ceweknya itu pekerja keras gitu loh. Ora isinan, gelem kerja gitu loh. Kan beda karo sing ning kota, onone men gelem macak kabeh tok. Iya. Kon kerja ora gelem, ragate sing akeh, anane gaweane wis dolan wae. Nah nek ning kono piye, Pak? Iya. Yuk sekarang kita buka, Pak. Unboxing bahasane saiki. Siap. Kalau menurut saya memang untuk di Wadah Selintang pekerja keras termasuknya itu. Kita bisa lihat untuk imigran itu banyak banget dari Kecamatan Wadah Selintang itu. Oh, imigran atau iya. yang TKI? Ya TKI ya imigran ya untuk kerja yang di Jakarta di Bandung itu banyak banget. Itu untuk Kecamatan Wadah Selintang. Itu kalau lebaran itu yang namanya desa lancar itu kalau 10 bis itu ada. Bis besar itu. Desa lancar. Iya, itu kebanyakan merantau di Jakarta. Untuk ada lagi desa di Kaligowong itu 5 bis itu juga ada. Cewek moncar-moncar. Wah iya itu moncar-moncar. Orang dari kota masuk ini wis pokoknya belum yang ke Bandung. Itu kebanyakan Bandung sama Jakarta itu. Pekerja dari Wadah Selintang. Berarti aja nyepelekke. Wong Wadah Selintang ternyata metropolis. Oh bener. Terus dandane apa to, Pak? Wah dandane lebih-lebih karo wong Wonosobo. Belum yang untuk di luar negeri itu kita bisa lihat lah kalau kita jalan-jalan ke pucuk gunung itu rumahnya itu pada tingkat-tingkat. Itu di daerah mana itu? Untuk daerah Lancar juga banyak. Daerah tempat saya di daerah Besuki yang di bawah gunung pokoknya. Desa-desa Kluthuk itu di situ rumah-rumah tingkat sudah banyak. Itu menandakan ekonominya sudah bagus kan itu. Itu cuma jalannya yang belum bagus itu. Jalannya sapi. Iya, jalannya itu. Iki ono. Ini saya banyak loh yang Pak Umar kalau mbok takon ngundang wong Wadah Selintang gitu. Jadi ingin apa? Sharing tahu keadaan. Iya, membuka sebenarnya. Karena kan dari dulu sampai sekarang memang begitu image-nya Wadah Selintang itu ceweknya ayu-ayu. Oh, nyatanya pancen ayu-ayu. Nah, tapi kan
saiki ono mediane. Ya, kalau ada media podcast ini terus melalui Pak Jono bisa buka Pak Jono. Wah, ternyata cewek wadah selintang. Wah. Tapi aslinya setelah Pak banyak-banyaknya gini. Setelah berumah tangga itu biasanya iso diandelke ora ngono sing penting. Oh iya, untuk setahu saya ya masih bisa diandalkan lah. Ya untuk tingkat perceraiannya mungkin ya umum lah kayak kabupaten tapi nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Setia sama pasangannya. Iya. Nek masalah disakiti karo pasangannya sih lain urusan. Itu bukan betul. Tapi nek asline setia wonge. Betul, setia orangnya. Pak Jono istrinya orang mana Pak Jono? Oh, kalau saya orang jauh tuh Mas. Mana sih? Orang Cianjur. Wolah. Weh. Wong Cianjur. Ketemu nanti. Wah, ya itu karena dulu saya itu hidupnya di jalannya ketemu nang dalan tuh Mas. Ketemu nang dalan. Iya, Wes jan ternyata bojone wong ado. Wong ado. Yo akhirnya duwe pacar ora Pak asline sih Pak? Wong asli wadah selintang. Iya duwe ta Mas. Duwe. Katanya ya orang apa jenenge? Apel enggak jatuh dari pohonnya enggak jatuh. Iya kayak gitu. Oh, pernah juga. Saya ada temen juga di sana, ada beberapa itu. Ya cewek. Orang mana coba? Malian itu. Oh, Mbak Indah namanya. Oh iya tahu. Orangnya cantik gitu loh Mas. Iya. Kayaknya pegawai BRI ya dulu. Kurang tahu mah itu. Orangnya putih. Ya putih. Iya. Tapi sana kan putih-putih Pak. Iya benar putih. Ya. Putih-putih. Nah, saya ngeliat aja dulu seneng kalau main waktu SMA gitu kan. Iya. Kalau main ke Wadah Selintang itu kan delok sak cewek-ceweke gitu loh, ya. Kok cantik gitu Mbak ya. Gitu loh. Cuma saya kepingin Pak ini, kapan-kapan mau ngundang orang yang berasal dari Gunung Pupur. Gunung Pupur itu masih Wadah Selintang apa? Masih Wadah Selintang. Kayaknya perbatasan ya Wadah Selintang lah Kaliwiro. Oh, Wadah Selintang Kaliwiro. Oh, di sana desa atau dusun sih kalau Gunung Pupur? Atau itu gunung? Ya hanya bukit, sekedar bukit aja, bukan enggak ada gunung di sana kan. Apa yang menjadi daya tarik ya Pak menurut Pak Jono di sana? Itu memang ya katanya yang terkenal si ceweknya gitu. Ceweknya cantik-cantik iya. Ngono ya. Pengen ke sana tuh Mas. Kayaknya penasaran banget loh. Iya, iki jujur bae Pak, jujur bae lah. Sebenarnya juga banyak yang pemirsa juga banyak yang penasaran. Waduh, ya udah nanti kita bisa recovery ke sana. Oh, tapi buat yang ini yang masih jomblo-jomblo. Oh iya, kalau saya jangan nanti masalah saya. Bener. Apalagi ini istri saya nanti nonton juga. Ngobrol jadi masalah mengko Pak. Terus sama ini yang masalah Wadah Selintang, selain kita orang yang sakit banyak lari yang ke daerah Kebumen, Purworejo, untuk pendidikan juga banyak yang lari ke sana itu tadinya. Sekolah. Iya, larinya ke Purworejo sama ke Kebumen. Itu enggak ke Wonosobo. Gitu. Iya. Padahal di sana kan ada SMA, ya, ada SMK. Ini kan baru-baru saja. Dulu sebelum ada SMK kan larinya ke sana semua. Nek Pak Jono itu memang asli Wadah Selintang. Asli Wadah Selintang. Saya juga sekolahnya di mana dulu? Ya, SMA-nya di Purworejo semua. Wadah Selintang itu kebanyakan larinya Purworejo. Purworejo. Iya. Kalau Purworejo kan jauh, Pak. Jauh. 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Iya. Hampir sama kayak mau ke Wonosobo toh. Tapi kan jalannya enak sana Mas. Aksesnya enak. Untuk transportasi juga enak. Kayak gitu. Jadi pertama untuk orang yang sakit, kedua masalah pendidikan itu dulu kan kita ngomong dulu. Itu larinya ke selatan semua. Jadi duit Wadah Selintang larinya ke selatan, enggak ke Wonosobo. Nah, sekarang gini Pak, ini ngobrol yang wisata, Pak. Ya, oke. Kadang saya iri gitu loh. Mesake gitu loh. Kok Wonosobo sing diekspos itu lor terus Pak. Maksudnya daerah mana itu? Dieng. Oh iya. Ke atas lah itu. Betul. Walaupun Dieng sebagian yang kita miliki. Betul. Rebutan sama Banjarnegara. Tapi daerah Wadah Selintang kan punya tempat yang cukup eksotik. Betul. Bahkan kulinernya itu walaupun kuliner baru. Ikan pepes. Iya pepes, ya betul. Kemarin saya ngentek ke oke Pak. Iya. Nah, itu memang spesialis itu untuk pepes. Nah, menurut Pak Jono bagaimana ini melihat
sekarang sebenarnya kan wisata itu kan cenderungan pokoknya semua kalau orang datang ke Wonosobo pasti harus ke utara. Nah sekarang selatan itu kadang-kadang terlupakan. Iya betul, terima kasih. Ini untuk pemasukan masalah wisata sebetulnya hanya satu, untuk aksesnya kurang bagus. Akses dari Sawangan sampai ke Wadas Lintang. Gitu. Nah, itu kalau nanti jalannya udah lebar, nggak terlalu banyak tikungan, mungkin bisa rame. Masalahnya Wadas Lintang itu jalan-jalan lintas provinsi yang bisa dilalui orang mau ke Purworejo, mau ke Kebumen, mau ke Cilacap, itu enak ke lewat Wadas Lintang, betul. Apalagi sekarang ada bandara YIA itu yang baru. Iya. Itu malah lebih cepat. Lebih cepat lewat Wadas Lintang. Iya. Itu. Saya kalau mau ke Kebumen itu saja mending saya lewat Gandulekor. Nah, itu kan masalahnya jalannya itu kan. Itu. Mau ke Wadas Lintang dalane kelak-kelok, betul. Padahal Gandulekor jalannya ngeri loh. Iya. Tanjakannya, tikungannya. Iya. Kenapa lewat sana? Kan aksesnya bagus. Iya. Aksesnya bagus, jalannya nggak terlalu nikang-nikung. Tapi gitu. Wisatanya secara umum gimana Pak? Nah, untuk wisata masalah Waduk Wadas Lintang sebetulnya itu kita kalah sama Kebumen. Kenapa? Masalahnya gimana? Itu waduk itu bingung. Airnya masuk Kabupaten Wonosobo, terus untuk bendungannya masuk ke Kebumen. Air dari Wonosobo, terus airnya didistribusikannya itu buat masyarakat Kebumen gitu. Kalau bendungan itu semua itu wilayah Wonosobo atau punya Kebumen? Itu juga campuran tuh Mas. Paruan. Makanya untuk Kebumen mau nyupot buat wisata juga bingung. Masalah juga paruan sama Wonosobo juga bingung. Kayak gitu. Berarti kayak Dieng. Bener, betul Mas. Dieng kan Banjar karo Wonosobo. Kalau itu bendungan itu Wonosobo sama ke Kebumen. Nanggung ya? Iya bener nanggung. Nanggung jok kudu prike jok kudu prike. Akhirnya ya saling wis pokok dicidorno kayak gitu akhirnya. Kayak gitu. Ya. Terus mungkin untuk wisata di Wadas Lintang ya paling cuma andalan satu, Lubang Sewu. Lubang Sewu aja itu hanya musiman. Kalau air surut keluar batunya, kalau air naik udah nggak bisa dilihat. Gitu ya. Jadi serba bingung. Sempat rame juga viral. Betul itu, bukan viral, booming udah itu. Iya. Booming. Saya sekali itu pernah kemah di sana itu waktu acara sepeda itu loh. Oh iya. Saya cuma hanya sekedar ini, kalau mau bagus Lubang Sewu itu harusnya ada banana boat. Itu bagus lagi buat menarik ini wisatawan. Tapi di sana sudah ada ini tuh yang mulai latihan dayung. Betul, sudah ada, cuma kan terkendala sama pelatih. Makanya sekarang jarang di tempat. Iya. Kalau sekarang yang ada banana boat di daerah Kumejing, cuma aksesnya jauh. Aksesnya jauh gitu. Nah, stong bootnya ono ta, Pak? Ada. Itu kan kalau banana boat itu kan digeret. Iya, digeret pakai itu perahu stong boat itu. Stong boat. Di daerah Kumejing. Itu daerah Kumejing. Kalau pengen maju mestinya diambil alih sama Lubang Sewu. Nah, ini Pak, kalau masyarakat sana dengan adanya waduk sering tidak dijadikan sebagai gini komoditas lah ekonomi selain di bidang pertanian, di perikanan? Sudah itu. Kalau setahu saya itu sudah ada kelompok nelayan yang jumlahnya mungkin bisa ribuan itu. Itu modelnya keramba atau? Keramba ada, yang untuk biasa tukang jaring ada. Itu jumlahnya ribuan itu. Kayak jaring cilik-cilik ya macam ini? Seruet. Seruet. Ada juga keren kayak. Seruet, ada andong itu ada. Memang enak itu. Ya Pak. Ya, apa jaringnya kemeriye lah. Kemeriye. Kalau bisa kita ngolah itu ya, dan memang makanan bergizi itu seruet. Itu musiman atau? Itu musiman Pak? Itu kalau ada itu jangan bisa sampai tontonan. Tapi itu bukan anakan Pak? Bukan. Memang unjar cilik-cilik. Betul itu. Oh, ini jadi pemirsa kalau pengen tahu. Kita itu punya namanya ikan seruet. Itu kecil-kecil. Dulu saya kira itu anakan. Wah, ini baby fish ini.
ikan bayi gitu. Oh ternyata setelah tahu enggak itu memang udah gedenya segitu gitu. Betul. Dan itu kalau pas lagi musim itu bisa tontonan itu. Banyak banget itu. Itu berarti kan komoditas yang bagus banget itu. Dan itu kita juga nggak tahu hilangnya kapan, datangnya ini juga kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu ada seruat, orang pada manen seruat gitu. Biasanya panen ini katanya unik ini. Panennya pribadi begitu sak Joko itu kadang-kadang sekali nyeduk iso. Iya pakai jaring itu aja, pakai jaring yang lembut, barang-barang gini, udah tinggal nyerokin aja itu. Bawa pakai kandri itu, nggak kadang sampai puluhan kilo ya. Iya itu kintalan gitu Mas itu. Iya. Makanya kalau dikumpulkan satu ini bisa tontonan. Musimnya kapan Pak? Nah itu nggak bisa diprediksi Mas, nggak tahu itu dari mana itu datangnya dari Ngertinya muncul. Iya muncul gitu. Keren sih. Wah ikan seruat. Tapi seruat. di Wonosobo jarang itu. Jarang, memang nggak ada. Untuk di Jawa Tengah kita juga nggak adanya di situ. Temen sering bawain orang Wadas Lintang itu. Kalau peyek seruat ada. Jadi seruat dibikin kayak tepung itu tuh digoreng gitu. Oh iya memang ada. Iya. Tapi sih nek pepes sih top market top. Ya itu pepes memang di sana kan banyak warung. Ada yang terkenal memang pepesnya Bu Biru. Wah itu memang. Iya Bu Biru. Ya kalau tempat saya juga ada itu pepes sama makanan khas Wadas Lintang kikil juga ada itu enak juga. Nek saya kan belinya di sebelah rumah Pak Jono itu. Itu namanya? Ya itu Bu Family. Wah itu saya belinya di situ. Di situ. Tapi sih sebenarnya enak tapi memang sana perlu dieksplor. Iya. Paling tidak wisatawan yang tadinya arahnya ke utara ya sekarang coba lari ke selatan. Ternyata di selatan itu ada banyak tempat-tempat yang eksotik dan juga kulinernya oke-oke. Betul. Selain itu mau tadi Pak, kita bisa terutama buat jomblo-jomblo. Oh yang Gunung Pupur lagi ya. Kita perlu eksplor Gunung Pupur. Betul. Benar. Gunung Pupur itu ceweknya katanya cantik-cantik, putih-putih. Suatu saat nanti Pak Umar bisa ke sana, kita bisa expose, nanti kita bisa pasarkan lewat medsos biar jomblo-jomblo biar lari ke sana. Siap Pak Jono. Itu nanti bagiannya Pak Umar itu nanti. Kita bagian marsalin saja. Ini loh Gunung Pupur itu. Oke. Di Wadas Lintang itu satu RT itu kakaknya cuma 18, jandanya itu ada 12. Nah satu itu kita RT? pengen satu RT warganya cuma 18 tapi rondone rolasi Mas. Nah kita pengen rondo apa sih Pak? Ya rondo sih pokoknya rondo gitu. Tadi katanya ampuan setia. Nah ini kok rondo ya? Rondo mesti tinggal mati. Tinggal mati gitu. Jadi saya itu kepengen buat di pinggir jalan itu karena letaknya di pinggir jalan, kita buat gang janda apa gang randa gitu. Di mana itu? Ada di tempat saya itu ada. Jadi kita pingin buat wisata, itu wisata. Satu RT. Rondone rolas. Ya, berarti memang udah terkenal RT janda gitu. Jadi pengen ono sing ayu ora, Pak? Ya nanti kita ekspos lah. Oke, wis. Kapan-kapan tak main ke sana ya. Pengen loh kayak gitu. Kita bahas. Jadi orang penasaran kok iya ono gang randa yang sini rondo tok ngono. Wah, iya bener Mas itu. Jadi berita menarik. Oke, nanti kita bisa untuk jadi wisata lah. Iya, wis. RT wisata nanti ya. Wah, ternyata ada keunikan. Betul itu keunikan aja. Keunikan ya, kita RT isinya mengurondo. Rondo ada. Oke. Nanti. Insya Allah nanti Pak. Siap nanti. Kita nanti lanjut lagi karena ini masih ada kegiatan. Betul siap ya. Makasih banget Pak Jono atas waktunya. Siap. Semoga Wadas Lintang tetap menjadi hatinya masyarakat Wonosobo. Amin. Ya pemerintahnya juga mulai perhatian. Amin. Jangan hanya pemerintah, dari Bupati juga ada perhatian lah. Wisata jangan utara saja, tapi selatan juga perlu. Betul. Makasih ya Pak Jono. Oke, tos.